Oke. Saya yakin pasti semua orang yang ada di sini membawa handphone. Betul? I want everyone to pull it out. Coba dikeluarin handphonenya. Kalau misalnya aku minta teman-teman untuk kita bareng-bareng banting handphonenya, pada mau nggak? Geleng-geleng semua ya. This thing, I'm born with this. Aku lahir di tahun 2003 dan dulu tuh sudah ada yang namanya BlackBerry, you know those generation of Blackberries. Dan ever since lahir sampai sekarang, when I look at people, kalau aku melihat dari sekitar orang-orang di sekitar aku, kayaknya nggak ada yang bisa lepas dari yang namanya handphone. You know, without phones, tanpa handphone mungkin acara ini tidak bisa terlaksana. Tanpa handphone, teman-teman yang dari ITB nggak bisa kuliah, tidak bisa berkomunikasi dengan dosen. Kita sebut itu sebagai indispensable. Nggak bisa lepas dengan yang namanya handphone, nggak bisa lepas dengan yang namanya teknologi. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya handphone itu sudah rusak, itu akan dikemanakan? Where do you throw away your e-waste? This is the main question ya, that I think semua orang di sini pasti mengalami lah. Mau itu nggak cuma handphone ya, kabel, baterai, laptop yang udah rusak, atau mungkin ada ibu-ibu di sini yang punya kulkas yang udah rusak, TV, itu dibuang kemana? Biasanya ada 3 opsinya. Paling pertama, tempat sampah. Pertanyaannya, setelah dibuang ke tempat sampah, itu diambil sama siapa sampahnya? Biasanya sama pemulung sih. Kita masuk ke nomor 2. Ada yang langsung memberikan ke pemulung juga. Pertanyaannya, setelah diberikan ke pemulung, sampah elektronik itu diapakan? Apakah mereka buang begitu saja, dipindahkan ke tempat yang lain, atau mungkin mereka discard gitu karena nggak ada fungsinya, mungkin mereka ambil, mereka jual lagi, kita nggak tahu. Atau mungkin yang ketiga, yang paling sering disimpan di rumah. Biasanya ya, handphone itu kan kado ulang tahun. Jadi kalau misalnya udah rusak, orang-orang tuh nyebutnya harus kita museumkan. Kita taruh di lemari, dah gitu aja. Jangan dibuang lah, intinya itu kenang-kenangan. Tapi setelah di lemari udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, udah setahun, udah 2 tahun, ujung-ujungnya dibuang ke tempat sampah juga. Atau enggak dikasih ke pemulung. So, sebenarnya ujung-ujungnya end up-nya semua ke nomor 2. Tapi pertanyaannya tadi, setelah udah masuk pemulung, itu jadi apa? Jawabannya adalah ini. Ini bayangan sebuah lapak sampah, landfill, itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau tadi teman-teman semua membuang ke tempat sampah, dia yang sama pemulung, ke sini. Dikasih langsung ke pemulung, ke sini. Disimpan dulu di rumah, tunggu 2 tahun sampai udah nggak dipakai lagi, udah nggak ada space-nya lagi, itu ujung-ujungnya ke sini juga. Sampai sekarang, belum ada solusi, belum ada tempat untuk membuang sampah elektronik kita. Kenapa sih sampah elektronik itu penting, yo? This is a very, very special waste. Karena kalau kita kutip dari WHO, sampah elektronik itu adalah sampah yang beracun. Known and suspected neurotoxicants, lead, mercury, that may disrupt the development of central nervous system during pregnancy. Ini yang paling penting yang mau aku highlight hari ini. So, when your waste goes to landfills, seperti foto yang tadi, it's probably gonna go through a process like this. Persistent organic pollutants, itu maksudnya sampahnya akan dibakar. Pemulung itu akan mengambil bagian yang pentingnya aja yang bisa mereka jual kembali, sisanya dibakar dan dibuang. Dan hasil pembakaran itu akan mengeluarkan timah dan juga toksik, racun-racun yang lainnya kemana-mana. Akan masuk lewat soil, dust, air,
water, pencemaran-pencemaran tersebut yang akhirnya nanti ujung-ujungnya juga masuk ke tanaman-tanaman yang ditanam sekitar situ, ke makanan kita, ke hewan yang di sekitar situ, yang ujung-ujungnya masuk ke badan kita juga. Terjadilah behavioral change, DNA damage, mental disease, dan yang paling parah adalah reproductive diseases. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang kena seperti ini? Emang teman-teman pernah ngeliat ya, ada berita gitu, orang terkena reproductive diseases karena sampah elektronik. Is it you guys di sini yang kena? Is it me? Because I don't think so. Yang kena adalah Pak Septo. I met Pak Septo the other day. Dia adalah salah satu pemulung yang tinggalnya tuh di sekitar tempat pembakaran sampah elektronik. Dan kebetulan Pak Septo itu punya istri yang tinggal di rumah. Pak Septo kerjaannya adalah mengumpulkan sampah elektronik, membakar, dan akhirnya banyak sekali racun yang mencemari lingkungan sekitar Pak Septo, dan anaknya Pak Septo terlahir cacat. Jadi kalau kita bisa tarik garisnya, kita nih di sini beli handphone, kita pakai, rusak, kita buang, terus racunnya jadi kena ke keluarga-keluarga seperti Pak Septo. So it's basically kayak kita mentransfer bahaya itu kepada lingkungan yang berbeda. We're avoiding that, which is very, very dangerous. So what is the solution? Adhering to the topic that was given to me today dari TEDx, the art of sustainability. What I would say, the art of sustainability, itu dengan yang namanya mass recycling. So, mass recycling is, I think semua orang di sini tahu apa itu daur ulang. It's basically menggunakan produk yang sudah rusak menjadi produk yang bisa digunakan kembali, daur ulang. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita apply itu di skala yang lebih besar? Contohnya, ini adalah botol plastik. Botol plastik itu komponennya ada 3. Ada tutup botol, ada plastiknya, ada brandingnya, sama ada body botol plastiknya. There's 3 components. Bisa nggak botol ini atasnya kita potong, terus dijadiin tempat pensil? Itu pasti bisa. Tapi apakah 10 juta orang akan melakukan itu? I don't think so. Apakah tempat pensil itu akan tahan lama selama 5 tahun? Kayaknya taruh 10 pulpen juga dijatuh tuh tempat pensilnya. It's not a durable product. You're not gonna use that every day if we're being realistic. Jadi kita melakukan yang namanya mass recycling. Sampah plastik ini kita kumpulin banyak ratusan ton, lalu kita daur ulang dengan cara dicacah menjadi seperti ini. Setelah sudah dicacah, ini menjadi yang namanya bahan dasar plastik, pelet plastik. Ini bisa dibentuk menjadi produk yang lebih durable, yang lebih functional. Mau dibentuk menjadi botol yang baru bisa, mau dibentuk menjadi tempat pensil yang lebih kuat juga bisa, and it's a way better product dan bisa diimplement di skala 10 juta orang. Mass recycling. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, what if we implement mass recycling dalam contoh handphone di skop sampah elektronik? Tadi di botol plastik ada 3 komponen ya. Ada tutup botolnya, ada brandingnya, sama ada body plastiknya. Tapi kalau di handphone, kira-kira ada apa aja? LCD, baterainya, terus ada charger port, maybe Bluetooth connector, 4, 5 ada kameranya. There's about 35 different components dalam sebuah handphone. Dan ini adalah contoh handphone tahun 2009, teman-teman. Jadi bayangkan kalau misalnya handphone yang di tahun 2024, itu bisa ada 60 lebih komponen yang berbeda. You name it. Aluminium, steel, copper, silver, everything is in there. Jadi kalau misalnya kita meng-apply mass recycling di dalam handphone, yang nanti akan dipisah-pisahkan dulu materialnya, yang keluar itu nggak cuma 1. Kalau plastik yang keluar cuma 1 kan dari hasil pencacahan plastiknya.
Tapi kalau misalnya daur ulang, mass recycling on handphone, itu yang keluar barang-barang seperti ini. You get recycled gold, you get recycled silver, you get recycled copper, palladium, steel, nickel, precious metals. Jadi nggak cuma plastik. Jadi bayangin kalau misalnya 100 juta ton sampah elektronik dikumpulkan, itu bisa menghasilkan material-material seperti ini. Imagine the potential. Yang mau diciptakan adalah sebuah ekonomi yang sirkular, teman-teman. A circular economy is the art of sustainability. Kalau linear, yang teman-teman tahu, kita ambil dari alam, kita buat menjadi produk, kita pakai, kita buang, that's it. Tapi kalau ekonomi yang sirkular, setelah kita gunakan, itu gimana caranya barang itu kita transformasikan. Kalau dengan metode mass recycling, botol plastik yang didaur ulang nggak harus jadi botol plastik lagi kan? Kalau dalam e-waste, kita menghasilkan barang-barang seperti ini nggak harus jadi handphone lagi kan? Bisa nggak steel dan palladiumnya, let's say, masuk ke sektor construction? Bisa. Bisa nggak silver dan coppernya masuk kira-kira ke sektor fashion? Bisa. So the idea of circular economy is very versatile. Kita bisa apply ini dalam banyak sekali menu. Dengan mengekstraksi material yang ada di dalam sampah elektronik, itu bisa kita gunakan dalam sektor dan produk yang berbeda-beda. That's mass recycling, and that's the art of sustainability. So, ini yang sedang dibuat oleh an organization I founded about 10 years ago, pas aku umur 10 tahun, e-waste RJ. Kita sedang menciptakan sebuah e-waste circular economy ecosystem. Kita sadar bahwa untuk bisa menciptakan tadi ya, dari handphone, untuk menjadi produk seperti emas daur ulang, besi daur ulang, itu membutuhkan proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak sekali stakeholder. Kami sebagai sebuah ekosistem, kita mau berkolaborasi dengan semuanya. Kita mau berkolaborasi dengan pengumpul e-waste, dengan pemulung, dengan lapak, dengan pengepul, dengan pendaur ulang sampah elektronik yang ada di seluruh Indonesia. Kita mau berkolaborasi. Bagaimana caranya membuat sebuah ekosistem sampah elektronik yang jelas. Teman-teman buang sampah elektronik itu kemana, end up-nya di mana, jadi apa, barang hasil daur ulangnya digunakan untuk apa, itu bisa menjadi struktur dan bisa menjadi framework yang jelas. That is what USRJ wants to create. The vision is to lead e-waste circular economy ecosystem for future generations. Dan yang paling penting, kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman semua yang ada di sini melalui gerakan daur ulang e-waste. Ini gerakan yang sudah saya mulai kurang lebih sampai 10 tahun. Jadi tujuan dari hashtag daur ulang e-waste ini adalah untuk menjawab pertanyaan, kita buang e-waste kemana sih? Itu bisa ke tempat sampah e-waste RJ. Kita buang e-waste kemana? Itu bisa dikirim ke gudang e-waste RJ. Jadi ini menjadi solusi yang simple bagi teman-teman yang mempunyai handphone bekas yang udah rusak, nggak tahu mau dikemanain, kita bisa buang ke tempat sampah khusus sampah elektronik yang nanti akan kami lanjutkan untuk didaur ulang dan mengimplement circular economy. So, teman-teman, let me ask you the question. Where will you throw away your e-waste? Thank you.